kita bahas nih, ada tata laksana terapi ternyata berbeda-beda di sini ya teman-teman. Ada kejangnya parsial. Kejang parsial itu tuh nggak semuanya kejang ya, cuma satu sisi aja atau satu belahan otak saja yang mengalami kejang. Kemudian tidak adanya kejang umum. Kemudian ada kejang primer yaitu tonik-klonik ya. Ada kejang tonik-klonik. Apa sih kejang tonik-klonik? Oke. Tonik-klonik ini adalah jenis kejang yang paling banyak terjadi nih teman-teman. Pasien bisa tiba-tiba kehilangan kesadaran diikuti dengan kejang yang disebut dengan fase tonik selama 30-60 detik, kemudian kejang klonik selama 30-60 detik. Nah, hal ini itu terjadi beberapa menit, kemudian diikuti lemah, kebingungan, sakit kepala, atau pasien akan mengalami tertidur. Gitu. Jadi, biasanya pasien ini juga akan mengalami kondisi menggigit lidah, gitu ya. Jadi, kejangnya itu selama 30-60 detik dan diikuti rasa kadang mengalami kehilangan kesadaran secara tiba-tiba, gitu ya. Kemudian ada epilepsi mioklonik. Epilepsi mioklonik ini adalah kejang yang biasanya terjadi pada pagi hari, teman-teman. Pada pagi hari setelah bangun tidur yang terjadi tiba-tiba tuh mengalami sentakan. Umumnya terjadi pada dua sisi tubuh nih. Biasanya tuh kayak terjadi kayak sengatan listrik gitu. Gitu. Nah, pasien mungkin secara tidak sadar akan menjatuhkan atau membuang benda yang dipegangnya. Gitu. Tuh teman-teman. Oke, sama satu lagi nih teman-teman, ada yang namanya absence nih. Absence seizure ya. Nih absence seizure ini maksudnya tidak adanya kejang umum ya. Biasanya ini dia nama lainnya absence seizure. Biasanya dia ini terjadi kejadian kejangnya itu tiba-tiba saat beraktivitas, jadi nggak ada kejang umum gitu. Jadi pas aktivitas dia melakukan kejang secara tiba-tiba dan kejadiannya hanya 2-30 detik saja gitu. Biasanya pasiennya ini tiba-tiba melotot dengan pandangan kosong, terus berkedip-kedip dengan kepala terkulai gitu ya. Jadi bedanya yang absen sama tonik-klonik, kalau tonik-klonik tadi disertai dengan kehilangan kesadaran, terus waktunya sekitar 30-60 detik ya. Kalau yang absence ini dia 2-30 detik. Terus dia tidak mengalami kehilangan kesadaran, kedip-kedip, matanya melotot. Kemudian kalau yang mioklonik ini kejang pada pagi hari. Kalau parsial ini tadi kejangnya pada belahan bagian otak saja gitu. Jadi cuma setengahnya, nggak semuanya kayak gitu. Nah, untuk terapinya di sini sudah ada nih. Ini di modul berteman masuk apoteker ya. Jadi di sini ada pada pasien dewasa ada carbamazepin, phenytoin, asam valproat. Kemudian anak itu pakai oxcarbazepin, pada lansia pakainya gabapentin sama lamotrigin. Kemudian untuk terapi yang absence ini tadi first line-nya pakai etosuximid. Kalau yang tonik-klonik pakainya carbamazepin. Untuk dewasa, kalau anak juga bisa pakai carbamazepin, oxcarbazepin. Kalau yang epilepsi mioklonik, pakainya clonazepam, gitu ya. Jadi kalau parsial, kemudian tonik-klonik, pakainya carbamazepin. Tapi kalau yang tidak ada kejang umum, absence ini, pakainya etosuximid. Kalau yang pagi, pakainya clonazepam atau yang kejangnya pada pagi hari, epilepsi mioklonik. Nah, untuk lansia nih, pakainya gabapentin sama lamotrigin ya guys, karena itu yang aman untuk pasien lansia. Nah, tadi teman-teman kan aku udah bilang tuh ada epilepsi yang namanya status epileptikus, yang mana dia itu kejang berulang selama 30 menit. Nah, bagaimana tata laksana terapi status epileptikum? Yaitu sebelum dibawa ke rumah sakit bisa dikasih diazepam rektal atau midazolam secara intramuskular. Saat di rumah sakit biasanya diatasi menggunakan oksigen, cairan infus, kemudian piridoksin untuk anak kurang dari 1 tahun. Dan kalau status epileptikus itu di soal biasanya terapinya itu first line-nya menggunakan diazepam ini. Gitu ya. Dan untuk ibu hamil itu biasanya menggunakan lamotrigin yang lebih aman pada kondisi kehamilan dan juga ditambah dengan asam folat untuk menutrisi saraf dari si janinnya. Begitu. Terima kasih teman-teman telah menyimak sampai tuntas. Semoga bermanfaat dan coba deh komen kira-kira apalagi ya yang perlu kita bahas di video selanjutnya. See you. Semoga bermanfaat. Sehat selalu guys.